Untuk membahas angka 900 lebih orang sepanjang satu hari kemarin, hari Kamis di Indonesia terpapar virus corona, kami akan bergabung secara daring dengan Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Mas Tri, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bayu. Ya, Mas Tri, analisanya apa? Mengapa kemudian dari sebutlah 300-400 orang per hari di Indonesia turun dan naik ini, tiba-tiba kita memiliki angka 973 orang terpapar virus corona di seluruh Indonesia, Mas Tri? Oke, jadi harusnya kita melihat mana provinsi yang jumlah kasus barunya banyak, begitu. Tadi dikatakan bahwa Jawa Timur jumlah kasusnya sebanyak, kedua adalah Jawa Barat, kemudian selanjutnya ketiga adalah provinsi mana. Selanjutnya harus dilihat kabupaten mana, karena kalau di Jawa Timur ada Kabupaten Sidoarjo, ada Surabaya, jadi kemudian Jawa Barat ada Kabupaten Depok, Kota Depok, itu kasusnya banyak, kemudian Kota Bekasi, begitu. Jadi dilihat titik per titik, begitu. Kemudian lalu apa penyebabnya? Jadi kemungkinan penyebabnya adalah di Jawa Timur itu minggu lalu saya diskusi banyak kasus yang menolak untuk di kontak tracing, begitu. Di Jawa Barat juga seperti itu, banyak yang menolak untuk kontak tracing. Nah, kemudian baru sekarang mungkin ketemu atau kasusnya banyak yang mau di kontak tracing, sehingga jumlah banyak di Jawa Timur maupun di Jawa Barat. Oke, sebelum saya ke daerah-daerah tersebut ya Mas Tri, dalam benak saya sebagai orang awam ketika melihat angka yang begitu tinggi lonjakannya ini, saya pikir ini karena pemerintah sudah mulai berhasil melakukan tes yang cukup massal begitu. Karena harapannya kan WHO dan banyak negara melakukan tes massal untuk melihat sebarannya begitu. Seberapa luas, seberapa banyak daerah yang orang sudah terpapar virus corona, dan kemudian bisa menentukan klaster-klasternya harus apa begitu. Koreksi saya, dari sekitar 3.000 tes, pemerintah sekarang sudah bisa melakukan sekitar 8.000-an tes per hari, sehingga wajar saya pikir tadinya kalau kemudian angkanya melonjak begitu menjadi 900. Sebenarnya hal ini terjadi juga atau tidak, Mas Tri? Jadi saya juga duga seperti itu, Pak Bayu. Jadi saya pikir tes yang dilakukan melonjak begitu sampai 10.000 sekarang. Karena sebelumnya itu sampai 6.000 atau 8.000, antara 6 sampai 8.000 begitu. Dan saya lihat data kemarin itu beda dengan data sekarang, spesimen yang diperiksa sekitar 6.000-an begitu. Jadi nggak ada pertambahan yang bermakna antara sekarang dan hari ini begitu. Berarti tidak signifikan dari sisi tes ya begitu ya? Ya, tidak bermakna begitu. Jadi sekitar 6.000 spesimen yang diperiksa begitu. Oke. Kalau begitu, ini kita harus menghadapi situasi data ini dengan cukup serius. Benar, Mas Tri? Dan apa yang kemudian harus dilakukan? Tadi kita kan melihat sebarannya, Jawa Timur, Jawa Barat, dan kemudian harus lebih spesifik lagi ke kabupaten-kabupaten. Semua yang Mas Tri sebut, daerah-daerah tersebut, Jawa Timur, Jawa Barat, kalau kita turun sampai ke Depok dan lain-lain, semua PSBB melakukan itu. Ternyata sampai sekarang masih menjadi provinsi atau kabupaten yang juga menyumbang kasus positif terbanyak. Mas Tri, apa yang terjadi? Ya, jadi kemungkinan besar di daerah atau di kabupaten atau kota tersebut PSBB-nya tidak berjalan efektif karena memang sekarang kan mau Lebaran, jadi seminggu lagi mau Lebaran atau 3 hari mau Lebaran. Berarti banyak pasar-pasar atau toko-toko yang buka diam-diam begitu, terutama toko pakaian, kemudian banyak orang berbelanja dan tidak terpantau dengan baik di setiap kabupaten, baik itu di Bekasi, kemudian Depok, kemudian Sidoarjo di Jawa Timur, kemudian di Surabaya begitu. Ya. Jadi mundur sedikit dari hari Kamis yang kemudian catatannya menjadi 973 dalam satu hari ada positif corona. Beberapa hari sebelum hari Kamis memang pusat belanja, pasar terjadi kerumunan. Bisa saja ini menjadi salah satu penyebab penyebaran virus corona begitu cepat. Begitu Mas Tri? Betul. Iya betul. Jadi
kayak di Jakarta itu terjadi Tanah Abang begitu. Kemudian pasar dibuka kemudian ditutup lagi. Bekasi pasti ada pasar yang pakaian dibuka apakah itu ditutup lagi atau tidak. Kemudian di Depok begitu juga, kemudian di Sidoarjo, kemudian di Surabaya. Ya. Pertanyaannya kemudian yang mengemuka, bahkan di media sosial juga dipertanyakan ketika membahas data ini oleh masyarakat. Ini sebenarnya kita sudah melandai atau kemudian gara-gara kerumunan dan lain-lain kita bisa saja kemudian mengalami lonjakan dari penyebaran virus corona, Mas Tri? Ya, jadi kalau Indonesia sih menurut saya kalau secara total belum ada kata melandainya. Masih tetap 500 jumlah penambahan kasus baru itu 500-600. Nah, dan hari Kamis itu kemudian melonjak tinggi begitu. Jadi itu disebabkan oleh satu event begitu yang sama, kemudian mungkin pasar-pasar pakaian pada buka gitu, atau PSBB-nya sudah tidak berlaku pada daerah-daerah tersebut begitu, atau dilanggar secara massal oleh penduduk kabupaten atau kota tersebut. Ya, ini yang memang kita lihat dan harusnya ini memprihatinkan bagi kita semua kalau begitu. Nah, Mas Tri, ada masukan pertama untuk gugus tugas di seluruh tingkatan dari mulai pusat sampai kemudian ke bawah mengenai situasi seperti ini dari analisa yang disampaikan Mas Tri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dan juga kepada para pimpinan atau kepala daerah, pengelola pusat belanja dan pasar, bahwa ada kemungkinan hal semacam ini. Apa yang harus kemudian dilakukan menurut Mas Tri? Jadi keinginan masyarakat untuk berlebaran susah dibendung gitu. Jadi pada hari H, pada satu Idul Fitri itu kemudian kita harus bolehkan mereka berlebaran, tapi jangan bersentuhan. Jadi jaga jarak begitu harusnya. Jadi kalau di rumah saja itu sama saja nggak lebaran begitu. Jadi harusnya boleh berlebaran, jaga jarak 2 meter betul-betul dan tidak salaman begitu. Hanya ketemu dan menganggukkan badan dan bersalaman secara jarak jauh begitu. Kira-kira gitu. Itu mungkin gitu. Jadi terus pakai masker gitu. Jadi pakai masker itu suatu harusan pada lebaran. Jadi kalau di Bandung lebaran di rumah, mana ada lebaran di rumah. Jadi kalau lebaran di rumah kemudian menjadi tidak lebaran begitu. Jadi biarkan satu hari mereka berlebaran begitu, kemudian dengan jaga jarak, pakai masker, dan ini sekalian untuk melakukan namanya new normal. Begitu. Jadi new normal untuk melatih new normal pada masyarakat begitu. Karena kalau masyarakat tidak dikenalkan pada saat lebaran secara massal, agak susah begitu untuk berlaku sebagai kehidupan baru. Karena vaksinnya akan tahun depan begitu. Jadi setahun kita hidup dengan new normal begitu. Sekarang mungkin ini bagian yang betul-betul ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat, dalam hal ini UI, di tempat Anda selama ini berada, Mas Tri. Apa yang membuat masyarakat Indonesia seperti sulit betul mengerti bahwa memakai masker, menjaga jarak, tidak lagi bersalaman, tidak berada di kerumunan, itu penting ke depan sebagai sebuah kebiasaan kita. Mungkin dalam 2 atau 3 tahun ke depan, ketika COVID-19 ini belum ditemukan vaksinnya. Apa yang bisa membuat masyarakat, karena sosialisasi tidak kurang-kurangnya. Semua media sosial, semua tersebar bagaimana sebenarnya kita harus menjaga, menahan penyebaran COVID-19. Apa pendekatan yang paling penting yang mungkin tidak kita lakukan bersama agar masyarakat semua tidak lagi marah ketika dicegat polisi, tidak lagi kemudian beradu debat ketika kerumunan dibubarkan? Apa yang harus dilakukan sebenarnya, Mas Tri? Ya, jadi ada banyak pendekatan. Jadi kalau Singapura pendekatannya secara hukum begitu. Jadi hukumnya tegas, jelas. Kalau menurut saya Indonesia tidak bisa begitu. Jadi kalau seperti negara lain kayak di Ukraina begitu, dilakukan penyuluhan berulang-ulang begitu. Setiap hari ada informasi di televisi bagaimana caranya, bahkan setiap jam begitu. Pemerintah
melakukan informasi pencontohan bagaimana melakukan new normal begitu. Harusnya begitu. Jadi kalau new normal mau diterapkan gitu harus dilakukan besar-besaran semua TV di Indonesia melakukan promosi bagaimana new normal begitu dilaksanakan dan harus dijadikan salah satu desa atau salah satu kelurahan untuk melakukan new normal begitu. Jadi kira-kira begitu. Baik, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Kita tunggu perkembangan hari ini. Apakah kemudian 973-nya turun atau berada di posisi-posisi tersebut? Ini yang harus menjadi perhatian kita beberapa hari ke depan karena masyarakat sedang euforia menyambut Lebaran. Mas Tri, terima kasih analisa Anda mengenai rekor positif corona sehari kemarin. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Selamat pagi, Mas Tri.